Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Dian Siswarini, CEO dari Telkom Indonesia. Halo Ibu, apa kabarnya? Baik, Mbak Saf. Kita Alhamdulillah. jauh ya Bu, ketemunya di Davos. Boleh kita sambil jalan Bu? Enak banget ini cuacanya Mari. untuk ngobrol. Bu, Cerah. saya ingin tahu Bu, nilai strategis yang Telkom peroleh dari keterlibatan di Indonesia Pavilion World Economic Forum ini apa Bu? Ya, jadi kan World Economic Forum ini tempat pertemuan. Pertemuan pelaku ekonomi dari berbagai negara, dari seluruh dunia, seperti itu. Jadi di sini kami mendapatkan nilai strategik bahwa di Indonesian Pavilion itu kita bisa mendapatkan tempat untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan, ya, terutama calon partner ya bagi tentunya bisnis Telkom. Seperti itu. Oke, nah ini kan kita semua berkumpul di Indonesia Pavilion gitu. Bagaimana Ibu melihat peran Indonesia Pavilion untuk bisa menggabungkan nih antara pemerintah dan pelaku usaha, dan juga bagaimana Telkom melihat forum ini dapat membuka peluang kolaborasi baru? Ya, kalau kita lihat memang kan salah satu buzzword dari World Economic Forum ini adalah collaboration. Salah satu buzzwordnya adalah collaboration. Jadi kalau kita mau berkolaborasi dengan baik, tentu kita memerlukan tempat, ya, memerlukan tempat untuk kita bisa bertemu, untuk kita menjajaki kerjasama. Ya, jadi kalau buat Telkom tentu saja ini adalah tempat yang tepat buat kami, gitu ya, karena memang Indonesian Pavilion ini mendatangkan banyak sekali peminat, ya. Mungkin tadi Mbak Asaf juga lihat ya, betul. di pavilion kita itu selalu penuh, ya. Jadi Indonesia ini seperti beautiful girl gitu untuk para diperebutkan seperti itu gitu. Jadi ya kami juga berterima kasih kepada Pavilion Indonesia karena juga sudah mengundang Telkom ke situ, sehingga tadi kami juga bisa mendapatkan kesempatan untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Tapi Bu, dengan pertemuan yang sudah terjalin, diskusi yang sudah ada, Ibu juga pasti sudah bertemu dengan beberapa perusahaan dari luar negeri gitu kan. Bagaimana Ibu nantinya akan menindaklanjuti dari setiap diskusi yang ada? Ya, jadi memang sekarang ini kan global order atau situasi dunia ini lagi fragmentation mereka menyebutnya. Lagi fragmented gitu ya, lumayan fragmented gitu. Jadi sekarang ini kita dalam hal mengambil keputusan strategis, mau nggak mau jadi harus mempertimbangkan situasi geopolitik yang ada seperti itu ya. Jadi dari sini kami mendapatkan berbagai macam perspektif gitu ya, yang nanti kita bisa bawa di dalam keputusan bisnis kami seperti itu. Karena mau nggak mau kan situasi kita tuh tidak bisa terlepas ya dari apa yang terjadi di dunia. Kita tuh nggak bisa mengisolasi diri gitu ya, kita nggak bisa mengisolasi diri. Jadi di sini tuh kita belajar, bagaimana ya melakukan keseimbangan ya di dalam situasi yang sekarang ini tadi fragmented. Terus kan unpredictability-nya luar biasa ya, luar biasa. Sedangkan kami yang bergerak di dalam industri telekomunikasi itu memerlukan teknologi yang selalu terbarukan, jadi selalu berproses, selalu developing dengan cepat. Nah, sehingga tentu decision untuk investment, decision untuk pemilihan teknologi itu sangat mempengaruhi ya hasil kami ke depan. Dan itu akan menjadi pertimbangan besar juga pastinya untuk Telkom untuk menentukan teknologi apa, inovasi apa yang harus diambil. Sudah pasti. Iya. Tapi yang menarik kalau kita berbicara tentang digital ya Bu, ada satu data yang memang baik untuk Indonesia, yaitu disebut sebagai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Dengan proyeksi GMV-nya, Gross Merchandise Value-nya mencapai 90 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2024. Nah, bagaimana Ibu memaknai hasil ini dalam WEF 2026 di Davos ini? Ya, memang betul sekali kita di Asia Tenggara merupakan terbesar ya digital ekonomi, karena memang di Indonesia itu ada pemakai digital atau digital users itu sekarang sejumlah 220 juta pengguna digital atau pengguna internet. Nah, tentu ini adalah merupakan market yang luar biasa, yang membuka opportunity yang luar biasa juga seperti itu. Ya, nah tentu Telkom sebagai penyedia infrastruktur harus memberikan atau harus mengimplementasikan infrastruktur digital yang mumpuni bagi 220 juta pengguna digital tersebut, ya. Karena apa? Kalau kemudian infrastrukturnya itu kurang reliable atau kurang
baik performance-nya, tentu akan membuat service atau layanan juga menjadi terganggu. Dan tadi ya, transaksi digitalnya itu bisa tidak optimal, seperti itu. Untuk penggunaan kris kita real time-nya juga tinggi sekali kan Bu ya, Ya. Ibu kita tahu sendiri. Ya, digital payment ya. Iya, digital payment. Nah, bagaimana nih Telkom memainkan peran ekosistem pembayaran digital dan seperti apa peluang kerjasamanya untuk hal ini yang sedang dicari oleh Telkom di World Economic Forum? Ya, jadi memang mungkin Mbak Sa bicara mengenai QRIS kan ya. Yes, kris. Ya, kris itu memang luar biasa ya. Jadi perkembangannya juga luar biasa, dan sebagai alat pembayaran itu kan mudah ya. Tapi balik lagi kan itu di handphone, menjadi tadi memerlukan digital sinyal yang mumpuni, yang baik. Nah, yang kami juga lihat di sini, kira-kira tuh ke depannya nanti perkembangan di dalam digital payment itu seperti apa? Ya, perkembangannya ke depannya seperti apa? Bagaimana kita bisa mengadopsi AI untuk masalah payment ini? Itu yang salah satu yang kami cari di sini, karena tadi kalau kita bicara mengenai buzzword di World Economic Forum kali ini, AI itu salah satu buzzwordnya. Ya, bagaimana kita mengadopsi, menggunakan AI untuk semua proses bisnis kita, termasuk tadi di dalam digital payment. Iya, berbicara tentang digital, user tuh punya ekspektasi gimana cara user experience yang menarik, tetapi kita juga punya kekhawatiran tentang security, apakah ini reliable. Nah, bagaimana Telkom bisa menjawab ekspektasi global seperti itu? Itu sangat relevan, itu sangat spot on ya, karena memang security itu sangat diperlukan untuk setiap orang. Sebetulnya kan di Indonesia itu sudah ada PDP law ya, Privacy Data Protection Law. Nah, mungkin ini yang harus kita lihat bagaimana implementasinya ya, bagaimana pemerintah itu mengenforce law tersebut ya, karena kan satu hal kita punya law, tapi enforcementnya itu adalah hal lain lagi gitu ya. Ya, jadi menurut saya data security ini harus diterjemahkan oleh setiap perusahaan, termasuk Telkom, di dalam operasional kita sehari-hari. Jadi bagaimana kita make sure bahwa data pribadi customer, baik itu customer yang retail maupun customer enterprise kita, data-datanya itu bisa terjaga dengan baik. Kemudian juga dari sisi cyber security bisa terjaga ya, dan itu bukan hal yang mudah dan murah ya. Itu memerlukan perubahan proses, melakukan perbaikan sistem, dan juga yang terutama adalah dari sisi manusianya. Ya, jadi bagaimana kita ini dari sisi manusia, dari sisi tenaga kerja mempunyai disiplin ya, sehingga tadi proteksi untuk privasi maupun untuk cyber security itu bisa terjaga dengan baik. Oke, kita tahan terlebih dahulu ya Bu ya. Diskusi saya masih akan saya lanjutkan terkait tentang security nih Bu. Usai jeda, tetaplah bersama kami.